Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor, melanjutkan cerita yang kemarin, yaitu cerita yang berjudul Pengantin yang Diculik oleh Mantan. Sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru, tentunya dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kelanjutan kisahnya? Ini dia ceritanya. Ketika acara sudah semakin dekat, suasana siang itu begitu ramai musik gamelan modern mengalun dari pengeras suara. Para tamu berjejer menyambut, sebagian sibuk berfoto di dekorasi bunga plastik berbentuk hati. Dan ibu-ibu kampung berdandan mencolok dengan lipstik mencolok dan baju pesta yang hanya dipakai setahun sekali. Keluarga besar Wawan datang dengan mobil-mobil mewah, membawa hantaran dan juga kamera digital, seolah hendak menikahkan putri seorang raja. Sementara ayah dari situ, Pak Warsito, ia berseri-seri menyambut tamu di teras, mengenakan beskap coklat dengan kain batik dan juga belangkon. Sementara Bu Narsi hanya duduk menunduk, hatinya berdebar tak tentu arah. Ia benar-benar bisa merasakan perasaan dari anaknya, Nindi. Di sisi lain, di dalam kamar Nindi hanya duduk kaku di depan cermin. Wajahnya dirias sempurna, mata lentik, bibir merah, pipi dibubuh blus tipis yang menyamarkan sembab semalam. Tapi dari tatapannya yang kosong, semua orang tahu ini bukan pengantin bahagia. Mbak, dikit lagi ya mbak. Ini tinggal jilbabnya kita rapihin, ujar pria sambil membetulkan jarum di kerudung satin putih. Nindi hanya mengangguk, lehernya terasa berat. Dada seperti dipenuhi udara mati yang enggan keluar. Pada waktu itu, tiba-tiba dari arah luar terdengar suara gaduh. Suara teriakan panik, denting piring jatuh, dan jeritan tamu perempuan yang berhamburan saat itu. Tak lama kemudian, suara kaki-kaki berbulu terdengar menghantam tanah. Astagfirullahaladzim, itu kambing. Itu kamu dapat dari mana kambing segitu banyaknya mbak? Itu dari mana? Ampun Gusti, daki kesini ada domba murahak. Sisi acara berubah jadi kekacauan. Seekor kambing putih loncat ke atas meja makan. Seekor lagi menginjak tumpukan besek nasi. Yang lain mengendus bunga dekorasi. Domba-domba berbulu gimbal itu menabrak kursi, menjatuhkan gelas, bahkan salah satu di antaranya ada yang buang hajat tepat di depan pelaminan. Semua acara kacau karena banyaknya domba-domba yang datang ke acara pernikahan itu. Orang-orang panik, anak-anak berteriak kegirangan. Para tamu berhamburan untuk menyelamatkan diri. Dan keluarga Wawan, ia berdiri kebingungan, tak tahu dari mana datangnya hewan ternak itu semua. Kesempatan itu datang begitu saja. Di tengah kekacauan itu, seorang laki-laki berjaket hitam mengenakan caping lebar dan masker petani yang menutupi hampir seluruh wajah masuk ke dalam rumah Nindi saat itu. Langkahnya cepat, sigap, dan langsung menuju kamar pengantin. Tak ada yang curiga karena semua orang saat itu sibuk mengejar kambing. Bahkan saat itu, mereka tidak peduli dengan orang-orang yang mulai lalu lalang berlarian. Pintu kamar terbuka perlahan. Nindi pun menoleh cepat saat itu. Kamu siapa? Siapa? Tanpa sepatah kata, laki-laki itu menghampirinya, menarik tangannya dengan kuat.
Nindi pun terkejut refleks berteriak. Tapi suara gaduh di luar membuat tak ada yang mendengar. Lepaskan aku. Kamu siapa? Nin, ini aku Arya. Nindi mendadak diam saat itu. Matanya membelalak, tangannya masih dipegang. Tapi kini tak melawan. Degup jantungnya melonjak wajah itu. Meski tertutup, ia dikenali dari caranya bicara, dari cara menggenggam, dan dari cara menariknya seperti dulu saat mereka kabur dari kejaran guru piket di SMA. Aku gak bisa lihat kamu nikah sama dia ya, Nin. Aku gak bisa. Aku gak bisa lihat kamu sama orang lain, apalagi nikah bukan sama aku. Ayo ikut aku, Nin. Cepat sekarang. Ayo. Enggak ya, enggak. Ini gila, Arya. Ini gila. Nindi, aku tahu kamu gak cinta sama Wawan. Makanya aku ingin bawa kamu. Ayo, Nin. Enggak, Arya. Ini gila ya. Ini gila. Nindi menatapnya sebentar saat itu. 1 detik, 2 detik. Dan lalu ia mengangguk. Mereka keluar lewat pintu belakang rumah. Melompati pagar bambu kecil, melewati lorong sempit di antara kandang ayam dan juga pohon pisang. Sampai ke mobil tua warna hijau lumut yang terparkir agak jauh dari keramaian. Arya membuka pintu, membantu Nindi masuk meski kebaya putih itu sempit dan tersangkut di pintu. Setelah semua aman, Arya pun naik ke kursi sopir, menyalakan mesin dan mereka melaju menjauh dari pesta, dari pelaminan yang sedang ada di situ. Arya benar-benar membawa Nindi pergi. Sementara itu di depan rumah, Wawan kebingungan. Ia yang baru keluar dari kamar ganti mengenakan jas warna gading dan peci hitam beludru ketika ibunya datang dengan wajah panik. Wan, Nindi mana, Wan? Nindi mana? Kok gak ada di kamarnya, Wan? Perias pengantin melapor bahwa Nindi tiba-tiba tak ada di kamar. Semua orang langsung geger, Pak Warsito pun berteriak. Di mana tuh anak itu? Ayo cari anak saya, cepat. Wawan pun yang murka membanting pecinya ke tanah. Kurang ajar. Siapa yang berani ini? Salah satu tamu menyebut nama yang membuat darahnya mendidih. Tadi kayaknya ada orang yang masuk ke kamarnya Nindi, Pak. Orangnya tuh pakai pakaian tertutup, tapi dilihat-lihat tuh mirip Arya. Tapi aku juga gak yakin deh, masa Arya tiba-tiba datang, Pak. Wawan pun langsung menendang meja terdekat. Berani-beraninya ya dia. Malam ini juga gue akan cari. Gue babat habis tuh orang. Hari pun mulai menjelang senja. Namun acara pernikahan berubah jadi pencarian besar-besaran. Warga kampung ikut menyisir jalan, kebun dan juga ladang. Tapi jejak Nindi tak ditemukan. Hari bahagia itu benar-benar menjadi hari memalukan bagi keluarga Wawan. Karena pihak perempuan tiba-tiba melarikan diri dengan mantan kekasihnya. Sementara di dalam mobil, Nindi duduk diam, masih mengenakan kebaya lengkap. Arya tak bicara, ia hanya fokus menyetir, membawa mereka ke arah luar kota, menuju penginapan kecil yang pernah mereka kunjungi dulu saat liburan ke daerah pegunungan. Jalanan sepi, suara radio pelan dan angin senja mulai merambat masuk lewat jendela. Nindi menatap keluar. Ya, kamu tahu gak sih, ini tuh bisa bikin kita dua-duanya celaka tahu. Arya menoleh sebentar. Lebih baik kita celaka berdua ya, daripada kamu menderita sendirian. Aku gak mau kamu dimiliki oleh lelaki lain. Kalau bukan sama aku, lebih baik kita pergi bersama saja, sampai maut memisahkan. Arya,
Kamu ngomong apa sih? Kalau ketahuan juga ya, ayah pasti gak akan maafin aku ya, Arya. Aku juga gak yakin bakal bisa hidup setenang ini habis ini. Tapi setidaknya kita masih bisa milih, Nindi. Nindi terdiam, air matanya jatuh diam-diam. Ia tahu hidup setelah ini tak akan mudah. Tapi saat ia menggenggam tangan Arya yang memegang kemudi, ia merasa sedikit lebih kuat. Sementara itu malam semakin larut. Tapi pesta itu telah menjadi luka kolektif. Dan dari semua yang kehilangan, hanya satu yang ditemukan, bahwa cinta jika tak diberi jalan akan mencari jalannya sendiri, meski lewat kawanan kambing dan tangan yang nekat. Di sisi lain saat itu, suasana rumah Pak Warsito berubah muram sejak kejadian itu. Tenda pesta pun sudah dibongkar, pelaminan dibongkar paksa, dan makanan yang tidak sempat disajikan dibagikan seadanya ke tetangga. Tapi bukan karena kemurahan hati, melainkan karena rasa malu. Malu yang merembes ke setiap sudut rumah dan menyebar ke jalan-jalan kampung, lewat bisik-bisik pedas para tetangga. Keluarga besar Wawan pulang dengan wajah merah padam. Mereka merasa dipermalukan habis-habisan oleh keluarga Pak Warsito. Sementara Pak Haji Salim, ia menggebrak meja sebelum pamit, berkata keras-keras di depan semua orang yang masih tersisa di halaman. Malukan, anakmu sudah hancurkan nama baik keluarga kami ya Warsito. Kami ini dari kota loh. Kami sabar. Tapi bukan berarti kami mau diinjak harga dirinya. Pak Warsito tak banyak bicara. Ia hanya menunduk sambil terus meminta maaf. Suaranya bergetar ketika berkata, "Maafkan saya, Pak. Saya juga nggak tahu kalau Arya seberani itu. Saya juga kaget, Pak Haji. Maafkan kami sungguh." Tapi permintaan maaf itu hanya jatuh ke tanah, tidak diangkat oleh siapapun. Wawan yang berdiri di samping mobil hanya memelototi Pak Warsito dan sempat meludah ke tanah sebelum masuk ke dalam mobil dan juga membanting pintu. Karena memang 2 hari berlalu dan sudah tak ada kabar dari Nindi. Di sisi lain, Bu Narsi, ibu dari Nindi, ia menangis nyaris setiap hari. Tidak bisa tidur, tidak bisa makan, hanya duduk termenung menatap foto anaknya kecil di dinding. Ia bahkan tidak berani keluar rumah karena tatapan warga yang membuatnya merasa nusuk dari segala arah. Gimana kalau terjadi apa-apa sama Nindi, Bi? Gimana kalau dia sakit? Gimana kalau Arya ngelakuin yang enggak-enggak? Isaknya malam itu sambil mengadah ke langit-langit kamar. Pak Warsito meski masih marah, ia juga mulai khawatir. Nindi itu memang anak-anak yang super bandel ya, Bu. Anak perempuan dinasihati kok malah tambah ngelunjak. Hingga hari itu pun, Pak Warsito menyuruh 2 keponakannya untuk mencari lagi. Bahkan ia menghubungi teman-temannya yang punya kenalan di kepolisian. Tapi semuanya masih nihil. Kini yang menyebar justru adalah gosip bahwa domba-domba yang mengacaukan acara tempo hari adalah ulah Arya sendiri. Konon ia membeli hewan-hewan itu dari pedagang kaki 5, lalu melepaskannya diam-diam sebelum menerobos masuk menyamar. Anak itu pintar juga ya, Pak, Bu. Bikin rusuh pakai kambing. Siapa yang sangka ya? Kata salah satu warga di warung kopi sambil tertawa setengah sinis. Iya, Bu, Pak. Kayak di sinetron ya. Tapi nyata kacau. Lah yang saya dengar ya, Pak, katanya tuh Nindi tuh gak cinta sama itu si Wawan. Ya, Warsitonya aja yang kekeh, pengen banget jodohin anaknya. Tahu-tahu anaknya udah punya pacar. Ya jadinya gitulah, Pak, Bu.
Singkat cerita, sementara itu, di sebuah penginapan kecil di pinggiran kota. Di sana, Nindi terduduk di atas ranjang. Ia masih mengenakan daster pinjaman dari pengurus hotel. Sementara kebaya pengantinnya tergantung kaku di balik pintu kamar. Matanya sembab, wajahnya lelah. Sudah 2 malam ia tidur dengan rasa bersalah yang makin menggumpal di dada. Ia rindu ibunya. Rindu masakan sederhana yang biasanya ia keluhkan. Rindu lantai kayu rumah yang berderit. Bahkan rindu suara keras ayahnya ketika memanggil dari luar rumah saat waktu makan. Ya, aku pengen pulang ya. Aku rindu masakan sederhana dari ibu. Hari itu Nindi duduk di tepi ranjang sambil menangis pelan. Arya pun masuk ke kamar, membawa 2 bungkus makanan cepat saji. Udah, ini, kamu kan belum makan dari tadi. Nih, aku bawain nasi goreng sama teh hangat. Udah makan, kamu juga kan butuh tenaga, Nin. Nindi menggeleng saat itu, wajahnya tetap menatap lantai. Arya meletakkan bungkusan itu di meja kecil, lalu mendekat perlahan. Sudah, aku tahu kamu sedih, Nin. Tapi kita bisa kau lewati ini. Kalau kita tetap bareng, semua bisa kita atasi. Sekarang tinggal kamu. Kamu mau terus sama aku atau enggak? Nindi menoleh pelan saat itu. Matanya sayu. Aku nggak tahu ya. Aku bingung. Aku takut. Arya mendekat lebih jauh. Tangannya menyentuh bau Nindi lalu perlahan menyentuh pipinya. Nindi, kalau kamu milikku, gak akan ada lagi yang bisa pisahin kita. Kita bisa mulai semua dari awal, Nin. Dimanapun. Aku janji. Apalagi dengan uang dari orang tuaku. Aku janji bisa nafkahi kamu. Apapun yang kamu mau, aku turutin, Nin. Nindi hanya diam, hanya menatap Arya yang perlahan mulai mencondongkan tubuhnya. Ya, jangan ya, jangan. Nindi, aku cinta kamu, Nin. Udah cukup kita disiksa. Aku cuma pengen kita jadi satu. Sekarang. Tangan Arya mulai menyentuh lengan Nindi, naik perlahan ke tungkuk. Nafasnya pun mulai cepat, matanya menatap tajam. Bukan lagi seperti Arya yang sabar. Ada bara yang belum pernah terlihat Nindi sebelumnya. Ada juga nafas yang memburu, seperti amarah yang diselubungi gairah yang menakutkan. Ya, kamu mau ngapain? Jangan macem-macem ya. Tolong jangan sekarang. Tapi Arya tak mendengar. Ia justru menarik tubuh Nindi ke pelukannya. Ia pun mulai melakukan adegan-adegan yang mengerikan. Mencium pundaknya dan juga mengusap punggungnya. Dan detik itu juga, Nindi menampar wajah Arya sekuat tenaga. Hentikan ya. Ceplak. Arya terhuyung saat itu. Tangannya menyentuh pipinya yang memerah. Tatapannya kosong saat itu. Aku kesini bukan buat dijadikan pelarianmu ya. Aku cuma pengen lari dari pernikahan yang aku gak mau. Tapi bukan berarti buat kamu manfaatin tubuhku ya Arya. Gila ya kamu. Arya berdiri, tubuhnya tegang. Jadi, kamu pikir aku kayak mereka? Aku gak tahu lagi ya siapa kamu sekarang. Suasana menjadi dingin, senyap, hanya suara kipas angin di langit-langit yang terus berputar saat itu. Nindi pun berdiri menghindar dari pelukannya, lalu mengambil jaket kecilnya dan berdiri di pojok ruangan. Arya tak berkata-kata. Kepalanya tertunduk, nafasnya berat. Ia tahu batas sudah dilampaui, dan di malam yang sepi itu, mereka berdua duduk jauh di ujung masing-masing.
Tak ada lagi genggaman, tak ada lagi pelukan, tak ada kalimat cinta. Yang tersisa hanya ruang kosong di antara mereka yang semakin besar dan mungkin tak akan bisa disambung kembali. Singkatnya pada malam itu, di kamar penginapan terasa pengap. Penuh udara yang menggantung di antara dua orang yang tak lagi bicara. Arya duduk di kursi, tubuhnya sudah lelah. Wajahnya kusut dan botol minuman keras setengah kosong tergenggam di tangannya. Di atas meja beberapa bungkus obat penenang yang dibelinya dari apotek. Ditelan begitu saja tanpa aturan, hanya untuk tenang, katanya pada diri sendiri. Nindi tertidur di ranjang, wajahnya lelah karena terlalu banyak menangis, terlalu banyak diam. Jaket kecilnya masih menutupi tubuhnya yang bergetar karena AC ruangan yang dingin. Ia ingin pulang. Ia sudah bilang sejak sore, tapi Arya bilang, "Besok saja, Nin. Malam ini aja dulu, yuk. Istirahat saja lah. Aku gak akan ganggu." Tapi ternyata malam itu, Arya kehilangan kendali. 6 tahun ia berjuang, 6 tahun ia membangun harapan. Tapi yang didapat hanya hinaan, tolak restu, dan kini perempuan yang paling dicintainya malah ingin pergi dari kehidupannya. Ketika jam sudah menunjukkan lewat tengah malam, Arya pun berdiri dan menatap Nindi yang sudah tertidur. Pandangannya kabur karena efek pil. Tubuhnya goyah karena minuman yang ditenggaknya habis-habisan. Dalam pikirannya yang tak lagi waras, ia merasa dunia sudah mengkhianatinya. Cinta yang ia jaga berubah jadi beban. Perjuangan berubah jadi amarah. Dan ia merasa hanya dengan memiliki Nindi sepenuhnya, semuanya bisa dibayar lunas. Ia melangkah pelan, duduk di sisi ranjang, menatap wajah perempuan itu yang begitu damai. Dan justru itu yang membuatnya semakin terpuruk. Tapi sebelum ia bertindak, Nindi membuka mata. Ia pun refleks, ia mundur. Nindi terbangun karena merasa ada yang aneh saat itu. Matanya menyipit lalu terbelalak ketika melihat Arya sudah melakukan tindakan keji kepadanya. Arya hanya duduk di tepi ranjang saat itu dengan nafas beratnya, mata merah dan aroma alkohol yang menusuk. Ia benar-benar sudah puas melampiaskan semuanya. "Ya, kamu ngapain ya? Kamu ngapain aku ya?" Arya tak menjawab. Tangannya bergetar, matanya menatap Nindi dengan tatapan kosong dan juga putus asa. Wajahnya menegang saat itu. "Aku mau pulang ya, aku mau pulang," ucap Nindi saat itu. Benar-benar suaranya dengan tangisan akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Arya. "Tolong ya, aku gak kuat lagi di sini." "Nin, jangan pergi dulu lah, Nin. Aku gak bisa sendirian. Aku udah nanas semuanya buat kamu ya," ucap Arya dengan suara yang memang benar-benar sudah mabok. Nindi perlahan bangkit dari ranjang. Tubuhnya gemetar. "Arya, kamu butuh istirahat ya. Kamu harus sadar. Ini udah kelewatan." Arya pun mendekat membuat Nindi mundur ke dinding. Dan tapi saat tangannya hampir menyentuh Nindi, perempuan itu pun langsung mendorongnya. "Jangan sentuh aku lagi ya. Jangan sentuh aku lagi." Arya terhurung jatuh ke lantai. Pandangannya kabur, kepalanya berdenyut. Nindi tak menunggu waktu lama. Ia pun langsung meraih tas kecilnya, membanting pintu kamar, dan berlari keluar dari penginapan itu tanpa alas kaki. Dengan nafas tercekat dan air mata membanjiri wajah. Udara malam dingin menusuk kulitnya. Tapi rasa takut dan luka batin jauh lebih dingin dari itu. Ia pun akhirnya berlari tanpa arah, menyusuri jalanan gelap berharap ada siapapun yang bisa menolongnya. Beberapa menit kemudian Arya bangkit dengan semboyongan. Ia menjerit di kamar, membanting barang, meraih kunci mobilnya itu, dan lari keluar. "Nin,
Jangan pergi, Nin. Sini, teriaknya. Suaranya pecah di malam yang sunyi itu. Ia pun masuk ke mobil menginjak gas tanpa sadar. Kepalanya pening, pikirannya kacau, matanya kabur. Mulutnya menggumam hal-hal yang tak jelas, dan jantungnya berdetak terlalu cepat. Sementara itu, Nindi berlari di pinggir jalan, mencoba menyetop kendaraan dan tak ada satupun yang lewat saat itu. Ia menoleh ke belakang, dan di kejauhan lampu mobil Arya terlihat. Ia panik, takut, dan mencoba menepi. Tapi saat itu, Arya yang sudah kehilangan kesadaran refleksnya, salah menginjak pedal. Ia ingin rem, tapi yang diinjak justru gas. Mobil itu pun melesat cepat dan dalam hitungan detik saja, suara dentuman keras mengoyak keheningan malam. Tubuh Nindi terpental ke pinggir jalan menghantam tanah dengan keras. Nindi, wanita yang telah dipakai oleh mantan pacarnya, kini tergeletak dengan mengerikan. Arya pun mengerem mendadak, matanya terbelalak. Ia keluar dari mobil dengan lutut lemas, menjerit sejadi-jadinya. Dan ketika melihat tubuh Nindi tergeletak di aspal, darahnya mulai mengalir dari kepalanya, dan mata perempuan itu pun sudah menetap kosong tak bernyawa. Di sisi lain saat itu, di kakinya juga ada noda merah yang keluar, akibat perbuatan Arya yang kejam, karena telah merenggut kesuciannya. Nindi, bangun Nin, bangun. Arya jatuh bersimpuh, memeluk tubuh Nindi yang dingin, mengguncangnya berkali-kali, berharap ada gerakan kecil. Napas pelan atau bisikan lembut, tapi tak ada apa-apa. Hanya malam yang diam, dan penyesalan yang tak akan pernah terhapus saat itu. Langit malam yang masih gelap itu, ketika Arya memeluk tubuh Nindi yang dingin di pinggir jalan. Nafasnya pendek, tangisnya tak beraturan. Tangan dan bajunya berlumur darah dari kepala Nindi yang sudah terluka parah. Dunia yang selama ini ia perjuangkan hancur hanya dalam 1 detik, karena satu kesalahan yang tak mungkin bisa diperbaiki. Dengan tubuh gemetar, ia mengangkat Nindi perlahan, memeluknya seolah masih hidup. Ia membaringkan Nindi ke kursi belakang mobil, lalu menutup pintu dengan pelan, seperti tak ingin membangunkannya. Tapi tubuh itu tetap diam, tak bergerak, karena memang sudah tak bernyawa. Arya pun naik ke kursi kemudi, tangannya menggenggam setir. Matanya menatap kosong ke depan, ia tak tahu harus kemana. Mau ke rumah sakit, terlambat. Mau ke kantor polisi, ia tahu apa yang akan terjadi. Ia pun hanya menangis dalam diam, sambil menyetir perlahan, menembus kabut dini hari. Sementara itu, di rumah sederhana di kaki bukit, Bu Narsi mengigau dalam tidurnya. Wajahnya gelisah, keningnya berkeringat. Dalam mimpinya itu, ia melihat Nindi berdiri di tengah jalan, tersenyum, lalu tiba-tiba sebuah cahaya menabraknya dengan keras. Darah, jeritan, dan Nindi yang tak sudah bergerak lagi. Ia terbangun dengan nafas tersengal. Matanya basah, ia memanggil nama anaknya, meski tahu suara itu hanya akan memantul di dinding kamar yang sunyi. Nindi, pulang nak, ibu kangen. Tangisnya pecah lagi malam itu. Sudah 2 hari terakhir anaknya memang sudah tak memberi kabar apapun, dan hatinya semakin yakin bahwa sesuatu telah terjadi. Tapi Pak Warsito hanya bilang, "Tunggu saja Bu, kalau dia memang anak kita, pasti pulang." Tapi Bu Narsi tahu, kali ini berbeda. Arya mengemudi pelan menyusuri jalan kecil, menuju area belakang kebun teh yang dulu pernah mereka kunjungi saat masih SMA. Ia benar-benar sudah tak tahu harus kemana lagi. Hingga di sanalah tempat Nindi pernah berkata, "Kalau nanti kita mati, mending kita dikubur bareng aja ya. Di sini aja. Deket-deket ya ini, kebun teh ini, teh wangi ini. Soalnya wanginya bikin aku tenang."
Dulu mereka tertawa saat itu, namun kini Arya hanya bisa terisak. Ia benar-benar sudah menyesali perbuatannya. Tapi apa boleh buat, semuanya sudah terlanjur. Sampai di sana, ia pun memarkir mobil. Udara dingin menusuk tulang, ia menggendong Nindi lagi. Tubuhnya sudah mulai kaku, langkahnya berat menembus kebun teh yang rimbun. Hingga akhirnya, ia menemukan tanah kosong di balik semak yang sedikit datar. Dengan tangan kosong, ia menggali pakai cangkul kecil yang dulu biasa dipakai untuk tanam sayur di kiosnya. Tanah keras tapi ia terus menggali. Setelah beberapa jam saat itu, lubang itu cukup dalam. Ia membuka jaket yang dikenakan Nindi, menatapnya rapi lalu membaringkan tubuh perempuan itu ke dalam tanah. Ia tak kuasa menatap wajahnya terlalu lama. Sebelum menimbun, ia pun menyelipkan kalung kayu kecil buatan tangan mereka berdua di dada Nindi. Kalung itu bertuliskan Naya. Air mata Arya menetes jatuh ke pipi Nindi untuk terakhir kalinya. Ia pun menutup tanah perlahan, satu sekop, dua sekop, sampai akhirnya gundukan itu jadi kubur sederhana. Ia mematok batang kayu kecil di atasnya, dan dengan pisau lipat ia mengukir satu nama, Nindi. Setelah itu Arya pulang ke rumah kosongnya. Ia menulis surat dengan tangan gemetar saat itu. Bu, Pak, maaf, aku sudah gagal menjaga Nindi. Dia sekarang ada di balik kebun teh, tempat yang dia suka. Di dekat semak besar, ada patok kayu, tertulis namanya. Aku gak tahu harus kemana lagi. Tapi aku cuma ingin ibu dan bapak tahu Nindi tidak sendiri di akhir. Dia pergi karena aku. Maafkan aku. Tertanda Arya. Singkatnya pada keesokan harinya, Pak Warsito saat itu mendengar suara sepeda motor berhenti di pagar, tapi tak sempat melihat siapa itu. Hanya mendapati amplop diselipkan di pagar bambu. Ia pun mengambil dan membacanya, dan begitu sadar isinya dari Arya, ia pun langsung memanggil Bu Narsi. Begitu dibaca bersama, Bu Narsi menjerit histeris. "Hah? Nindi!" Tangisnya pecah seketika. Tubuhnya lunglai, jatuh terduduk di lantai. Pak Warsito tak mampu menahan air matanya. Tanpa banyak kata, ia pun langsung menghubungi polisi. Tak butuh waktu lama, rombongan mobil polisi dan beberapa warga ikut ke arah kebun teh, termasuk Wawan yang masih menyimpan dendam besar. Tapi saat tahu kabar itu, wajah sombongnya hilang, digantikan ekspresi tegang dan juga tak percaya. Sampainya di lokasi yang ditunjuk, mereka menyusuri semak belukar dan juga area kebun. Itu, di situ ada patoknya. Cepat, ayo! Teriak salah satu warga. Semua mendekat di atas tanah. Ada kayu bertuliskan Nindi. Polisi pun langsung menggali dengan alat dan tak lama kemudian, bau menyengat mulai menyeruak. Tangis pun kembali pecah, Bu Narsi jatuh pingsan. Pak Warsito terisak keras sambil memanggil nama anaknya. Sementara Wawan hanya bisa menatap dengan kosong. Dan hari itu di antara kebun teh yang dulu harum dan juga tenang, jasad Nindi diangkat ke atas tandu polisi dengan selimut kain putih. Desa yang semula hanya ribut karena gosip, kini benar-benar menjadi saksi kehancuran dua keluarga. Dan Arya kini hilang tak ada kabar, seperti ditelan bumi. Yang tersisa hanya bekas ban mobil di tanah becek, surat penuh tangis dan cinta yang berakhir bukan di pelaminan, tapi di dalam liang tak bersuara. Sementara singkat cerita pada waktu itu, di pagi itu pemakaman Nindi pun dipenuhi oleh banyak orang. Tak hanya keluarga dan juga kerabat, tapi juga warga desa, aparat desa, polisi, bahkan mereka yang sebelumnya sempat mencibir keputusan Nindi untuk kabur dari pernikahan. Kini semuanya datang, semua diam, semua menunduk. Hanya suara pengajian dan tangis dari arah makam yang terdengar menusuk langit pagi. Bu Narsi terduduk lemas di sisi liang lahat.
Matanya bengkak, nafasnya tersengal. Mulutnya komat kamit membaca doa meski suaranya tak terdengar. Sementara itu, Pak Warsito berdiri kaku seperti patung batu. Ia tak bicara sepatah kata pun. Matanya hanya menatap lurus ke arah gundukan tanah. Kenisan sederhana bertuliskan, Nindi Warsito, anak yang pergi terlalu dini. Sementara Wawan berdiri di kejauhan, ia tak ikut ke dalam barisan pelayat. Wajahnya kaku tapi sorot matanya mengisyaratkan sesuatu yang belum tuntas. Bukan cinta tapi harga diri yang tak pernah benar-benar ia miliki sejak awal. Usai pemakaman itu, polisi yang dari tadi ikut hadir langsung mengajak beberapa anggota menuju rumah keluarga Arya di kecamatan. Rumah besar bertingkat 3 dengan pagar besi tinggi dan taman depan yang rapi. Dulu rumah itu jadi buah bibir warga karena kemewahannya. Tapi hari itu, rumah itu kini jadi lokasi keributan. Permisi, kami dari kepolisian. Kami mencari Arya. Di mana dia? Jangan coba-coba sembunyikan. Cepat! Ucap salah satu petugas di depan pagar dengan suara yang keras. Beberapa pembantu pun keluar dengan wajah panik. Tak lama orang tua Arya, Pak Budi dan Bu Mira, ia muncul dari balik pintu utama. Keduanya mengenakan pakaian tidur dan wajah bingung bercampur cemas. Saya nggak tahu ya Pak. Anak kami juga cari dia. Kami udah lama nggak lihat dia Pak. Kenapa Bapak datang tiba-tiba dengan menuduh seperti itu? Berteriak-teriak keras di rumah orang. Apa sih Pak? Dia tuh sekarang sudah tinggal sendiri. Kami juga bahkan udah jarang komunikasi Pak. Ujar Pak Budi dengan cepat. Ia juga tersulut emosi karena polisi datang dengan marah-marah saat itu. Memangnya kapan terakhir kalian lihat dia? Ya kira-kira sekitar 2 minggu lalu. Belum sempat mereka lanjut bicara, tiba-tiba dari arah jalan depan rumah, seseorang berlari sambil terengah dan wajah panik. Itu adalah Yuga, sahabat Arya yang juga bekerja dengannya di toko vape-nya. Pak, tolong Pak, toko vape. Arya Pak, Arya. Ada apa ini? Arya kenapa? Dia di mana? Dia gantung diri, Pak. Semua yang ada di halaman rumah sontak kembar. Bu Mira menjerit dan jatuh terduduk. Pak Budi langsung gemetar memegang pagar besi seolah dunia berputar cepat. Polisi pun langsung bergerak cepat membawa mobil patroli menuju toko vape Arya yang hanya berjarak sekitar 2 km dari rumah besar itu. Ketika sampai di sana, pintu toko tertutup rapat. Tapi ada kunci cadangan yang disimpan juga. Saat pintu dibuka, bau tajam langsung menyergap. Di bagian belakang toko yang gelap, tubuh Arya tergantung dengan seotas tali. Kursi plastik pun terjatuh di bawahnya. Di meja dekat kasir, ada sari kertas bertuliskan tangan. Maaf Bu, maaf Pak. Aku gagal jadi manusia. Nindi, kalau di hidup ini kita tidak bisa bersama, mungkin kematian ini bisa menyatukan kita. Ibu dari Arya pun langsung menangis histeris saat itu. Petugas menurunkan jasad Arya perlahan. Yuga hanya bisa menangis keras menggenggam kusen pintu sambil berteriak nama sahabatnya. Singkat cerita, pada keesokan harinya, kini Bu Narsi hanya duduk di ruang tengah rumahnya saat itu. Ia hanya memeluk foto Nindi kecil, air matanya tak kunjung berhenti. Tapi kali ini bukan hanya karena sedih kehilangan anak, melainkan karena kesadaran baru yang menghantam jiwanya. Bahwa mungkin saja semua ini tidak akan terjadi. Andai sedikit saja hati suaminya itu melunak untuk memberikan restu kepada Arya. Kamu tahu gak Bi? Semua ini karena kamu terlalu keras Bi. Kamu yang bikin mereka mati. Lihat,
Kita kehilangan anak satu-satunya. Itu semua karena kamu egois. Kamu hanya mikirkan kaya. Suara Bu Narsi gemetar tapi tegas. Pak Warsito menoleh pelan. Wajahnya bergetar. Tapi tak ada bantahan, tak ada amarah. Yang ada hanya augan pelan dan satu tetes air mata jatuh dari sudut matanya. Dan pada hari itu, jenazah Arya pun dikuburkan di tempat berbeda. Tapi hati-hati mereka yang masih hidup sama-sama terkubur di dalam lubang rasa bersalah yang dalam. Tak ada lagi dendam, tak ada lagi restu yang ditunggu. Yang tersisa hanya satu pelajaran hidup. Bahwa cinta yang disangkal bisa berakhir bukan dalam pelukan, tapi dalam pemakaman. Dan sementara, jika kita sebagai orang tua tidak memberikan restu, maka bisa saja itu menjadi sebuah kutukan. Karena yang akan menjalani hidup kita nantinya, hidup anak-anak kita, bukanlah kita lagi, melainkan mereka sendiri. Di atas pusaran Nindi dan Arya saat itu, tertulis dua nama, dan juga satu cerita yang tak sempat bahagia. Kini, masalah itu pun sudah terselesaikan. Tidak ada hukuman bagi Arya, karena Arya sudah dihukum lebih dulu oleh perbuatannya sendiri. Kini kedua orang tua dari Arya hanya memberikan beberapa tanggung jawab uang kepada keluarga dari Nindi. Sementara di sisi lain, Wawan dan juga keluarganya kini benar-benar sudah tak kelihatan ke desa itu lagi. Mereka hanya fokus pada keluarga mereka dan melupakan semua yang terjadi di situ. Cerita pun tamat. Semoga dari kisah ini kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Tentunya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.